dia ngelihat ada sosok putih di balik pohon pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di JBS Kebas. Di hari spesial ini kita akan membagikan cerita horor, dimana cerita horornya itu ada sedikit nuansa komedinya ya. Jadi bagi kalian yang penasaran, sebelum ke videonya bolehlah di subscribe dulu. Jangan lupa klik notifikasinya. Karena apa? Karena kalau kita ngupload video terbaru, kalian akan langsung dapat notifikasinya guys. Oke, daripada saya ngebacot lama-lama, karena cerita itu pasti ngebacot, jadi langsung saja kita ke videonya. Gaskion. 1, 2, 3, come on! Oke guys, jadi ceritanya ini berawal mula dari 5 pertemanan anak kecil umur sekitar 15-an ya. Di situ salah satunya juga saya termasuk. Namun ketika kita sedang melakukan permainan ala anak-anak zaman dulu ya, sebelum adanya gadget yang terkenal saat ini, jadi kita melakukan permainan yang bisa dibilang permainan-permainan jadul. Jadi setelah itu kita bermain. Nah, pas di tengah-tengah permainan ada salah satu teman yang, "Weh, aku kok ngerasa merinding ya," gitu. "Kenapa?" "Nggak tahu, merinding." Wah, waktu itu kita memasuki jam 9 malam ya. Itu sudah waktunya pulang kalau anak-anak kecil seumuran kita waktu itu. Jadi harusnya pulang, tapi kita masih lanjut bermain. Nah, salah satu teman kita itu merasakan sedikit bulu kuduknya berdiri daerah sini. Jadi dia ngomong, "Gimana kalau kita pulang aja, aku takut ada apa-apa." Salah satu teman bilang, "Ah, kamu ini ada-ada aja, cuma mau nakut-nakutin kita," katanya. "Udah lanjut aja, tanggung, bentar lagi juga kelar," katanya. So, ya udahlah, akhirnya kita melanjutkan sebuah permainan tersebut. Jadi permainan itu kalau dalam bahasa Indonesia susah diucapin, tapi kita itu permainan yang batu ditaruh di kaki terus dilemparin pakai kaki itu ke batu yang lain. Nah, pokoknya itu nggak tahu namanya permainannya apa. Nah, ketika sudah memasuki akhir permainan, jadi akhirnya kita selesai di sekitar jam 9:35 atau setengah 10-an lah. Jadi udah selesai jam setengah 10. Akhirnya kita beres-beres, membuangin semua batu, ngambil sandal masing-masing. Kita mau siap-siap pulang. Nah, saat mau siap-siap pulang, salah satu teman itu emang ada yang bisa melihat makhluk-makhluk halus. Nah, pas ketika dia noleh ke samping gini, dia ngelihat ada sosok putih di balik pohon pisang. Nah, jadi pohon pisangnya itu ada sekitar 5 pohon pisang berjajar gini. Jadi di balik salah satu pohon pisang tersebut ada sosok warna putih. Nah, bisa dibilang itu penampakan. Karena dia emang sudah terbiasa dengan hal itu, jadi dia udah nggak kaget gitu. Beda sama yang lain. Nah, tapi yang lain itu nggak tahu, nggak ada yang melihat juga termasuk saya. Nah, setelah itu kita udah mau siap-siap pulang kan ya, udah maksa ayo pulang. Nah, satu teman yang emang sudah terbiasa melihat penampakan dengan makhluk halus tersebut, dia bilang, "Jangan, kita ada tamu," katanya. "Maksudnya?" "Udah, kalian diem dulu di sini, gimana kalau kita rembukan dulu?" Nah, akhirnya di situ kita rembukan. Teman ini bilang, "Aku melihat sosok putih di balik pohon pisang," katanya. Nah, yang lain langsung merinding, "Ah, kamu ini ada aja gini. Langsung, "Udah, jangan takut," katanya. "Kebetulan aku pernah dikasih tahu sama orang tuaku," katanya. "Apa emang? Kalau kamu melihat hantu atau apapun itu yang beda alam dengan kita harus berani, kita harus deketin," katanya. "Ah, kamu ngaco, aku takut gini," jawaban yang lain. Termasuk saya juga nggak berani kan.
ngapain juga mau deketin makhluk halus, mending kita pulang. Akhirnya diyakinin sama si anak yang udah biasa melihat makhluk halus tersebut. Dia juga maksa banget, ayo aku mau buktikan katanya. Gila men, secara umur dia itu masih belasan tahun lah, di bawah 17 tahun. Melihat hal begitu, dia mau nyamperin gitu loh. Nah, terus dia langsung bilang, kata orang tuaku kalau mau nyamperin makhluk halus, kita harus pegangan tangan, harus berani. Nah, mereka nanti pasti lari katanya. Kita coba, kalau dia lari kita kejar katanya. Ya, aneh banget kan ya di sini. Di sini saya merasa waktu itu konyol sekaligus takut tuh udah, kayak gimana takutnya ngelihat hal-hal begitunya, meskipun saya nggak ngelihat langsung gitu loh. Saya udah merinding banget di situ, emang takut. Tapi emang udah teman udah semuanya setuju, ya mau nggak mau saya tetap ikut. Dan akhirnya pegangan tangan semua, itu makhluk katanya masih ada di balik pohon pisang. Nah, yang teman bisa ngelihat bilang, ayo kita samperin katanya. Jadi kita pegangan tangan kayak gini, semuanya 5 orang sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, kita maju katanya. Oke, akhirnya setuju semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, maju. Bener kita maju. Udah semakin dekat ke pohon pisang tersebut. Kata teman itu emang masih nampak jelas di situ. Nah, pas dekat, ini makhluk halus, kemungkinan katanya itu pocongan, itu langsung hilang. Nah, di antara 5 orang ini emang satu yang bisa ngelihat jelas. Nah, salah satunya lagi itu pas menghilang, dia tahu, dia ngelihat banget dia. Iya jelas katanya, iya menghilang katanya. Nah, ketika dia bilang iya menghilang, dia ngelepasin pegangan, dia lari langsung ke belakang. Nah, saya kaget dong, loh kok lari? Akhirnya berhubung salah satu lari, ya namanya juga pecundang ya, ikut lari semuanya. Jadi si pocong lari, kita lari. Nah, ninggalin satu temen yang bisa ngeliat itu tadi. Nah, kirain dia berani, ternyata dia juga lari ke belakang. Jadi kita mau ngadepin pocong, bukannya ngadepin sih, tapi si pocong lari, kita juga lari. Jadi sama-sama lari dari kenyataan gitu loh. Nah, setelah itu kita lari, udah ngos-ngosan, langsung berhenti dulu, ambil nafas. Habis itu ambil nafas. Terus si teman yang ngelihat tadi, yang bukan yang biasa ngelihat pocong, dia ngomong, gila, nggak ada mukanya katanya, cuman putih doang, tapi jelas banget itu makhluknya katanya. Terus gimana kamu? Dadanya udah mungkin 1000 kali lipat, mungkin denyutnya itu daduk gitu. Jadi dia emang udah takutan banget. Habis itu udah, ayo kita pulang katanya. Ayo pulang. Nah, yang biasa ngelihat itu masih penasaran, masih ngajakin sebenarnya, tapi kita udah gak mau. Terus dia noleh di balik pohon pisang itu agak jauh, itu ada pohon yang namanya kalau di Jawa itu gayam, pohon gayam. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa, yang penting itu pohon gayam kalau kata orang Jawa. Nah, di pohon gayam itu di ketinggian berapa gitu, itu di situ masih kelihatan. Pocongnya masih kelihatan, masih berdiri jelas banget kata dia. Nah, ketika dari situ dia emang benar-benar berani. Saya akui dia emang benar-benar berani banget di usia dia yang masih kecil ya. Terus dia bilang, yaudah kalau kalian nggak mau ikut aku, biar aku samperin sendiri, mau buktiin dia benar-benar lari lagi apa enggak katanya. Tapi tungguin di sini, kalian jangan lari katanya. Yaudah kalau kamu sendiri nggak apa-apa kata teman-teman gitu ya. Oke lah, oke, deal. Akhirnya dia nyamperin sendiri. Dia benar-benar nyamperin sendiri, sampailah dia di pohon pisang tersebut. Pas dia di pohon pisang tersebut, dia ngadep ke atas. Kata dia, emang benar-benar ada. Cuman pas dia ngelihat ke atas, itu pocong emang benar-benar kabur. Dia kabur semakin menjauh, tapi masih menampakkan dirinya. Nah,
di sini kesimpulannya, emang benar kata teman saya, kata teman yang bisa melihat itu, emang benar kalau makhluk halus itu dideketin dia bakal menjauh. Semakin dideketin dia bakal menjauh. Cuman pertanyaan saya, siapa yang berani ngedeketin kalau bukan orang-orang tertentu? Nah, kalau saya sendiri ngedeketin ya udah buyar, saya lari. Kalau nggak lari ya mungkin pingsan di tempat. Nah, setelah itu semakin menjauh si makhluk tersebut, teman semakin udah kehilangan rasa penasarannya. Ternyata emang benar udah kalau dideketin makhluk tersebut semakin menjauh. Akhirnya dia balik dengan santai, nggak punya gaya, kayak gayanya orang dewasa, nggak punya dosa atau apapun. Bilang yuk pulang, penakut makhluknya katanya. Gila men. Secara dia masih kecil, masih umur belasan tahun, udah berani ngadepin makhluk yang begituan. Jadi setelah dia balik ke rombongan kita, akhirnya kita pulang masing-masing ke rumah tanpa adanya gangguan suatu apapun lagi. Jadi sampai pagi hari ya sudah normal. Di situ saya masih agak gemetar, kalau mau keluar malam lagi udah takut. Meskipun nggak langsung ngelihat makhluk tersebut, tapi ngerasain takutnya, ngerasain bulu kuduk yang merinding gitu. Udah serem sekali itu. Menurut saya itu pengalaman horor plus ada sedikit komedinya. Oke, sekian cerita dari saya, semoga bisa menghibur buat kalian semua. Jangan lupa silahkan di subscribe, klik tombol loncengnya, karena next time kita adakan giveaway spesial approve YouTube. Oke guys, demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.